Enggak nampak. Ada tapi tak terlihat. anak itu tinggi. Diane mriping. Poh. Dia berani. Allahu Akbar. Subhanallah. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu sagung dumadi. Mbak siapa namanya? Alfi. Masran ya Bu ya? Iya. Assalamualaikum Mbak Alfi. Waalaikumsalam Mas Raka. Mas Raka. Oh iya. Ini saya mau tanya seputar informasi yang diberikan Abah Saiful kepada saya terkait itu Mbak Alfi. Ketika Gunung Kelut meletus, Iya. terus jenengan katanya perjalanan di hutan simpenan ya? Iya. Nah, itu gimana ceritanya Mbak Alfi? Ceritanya kebetulan saat itu saya ada tugas dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri untuk bakti sosial di lingkungan KUA Kecamatan Puncu. Nah, karena kita ber-12 saat itu 12. sebetulnya 12 orang, terus kebetulan saya pulang duluan karena ada tugas di kampus yang harus saya selesaikan hari itu juga. Nah, ketika pulang ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Karena masih berpasir tebal itu ya? Ya, perjalanan ketika saya datang ke KUA Puncu itu lancar-lancar saja. Kalau setelah pulang ternyata saya muter-muter ngelilingi hutan simpenan itu sampai 3 kali. Oh, berarti itu belum ditutup Mbak ya? Akses jalannya yang tengah itu? Belum ya? Belum. Berarti muter-muternya di dalam situ atau di area situ aja? Ya, kurang tahu ya, saya soalnya seluas apa sebetulnya hutan simpenan itu saya sendiri juga kurang tahu. Cuman saya mikirnya gini, ini tadi jalan sudah saya lewati, kok saya lewati lagi gitu. Itu berapa orang Mbak Alfi? Kebetulan saya hanya seorang diri. Iya. Motoran atau pakai mobil? Naik motor. Nah, ketika hampir saya goal maksudnya menemukan jalan yang benar. Kembali ke jalan yang lurus itu. Nah, ternyata di situ saya menemui apa ya? Yang berpapasan dengan itu singa macan warnanya apa ya, merah, oranye. Itu yang motifnya gimana Mbak Alfi? Yang belang atau yang apa ya? Total belang saya. Belang ya. Belang. Nah, kebetulan ya saat itu yang nemui bukan hanya saya sebetulnya, ada juga di situ mobil entah dari mana itu. Seperti warnanya putih juga menemukan. Saat itu berpapasan dengan itu, dia juga turun melihat macan. Melihat ya? Iya. Tapi reaksinya gimana Mbak Alfi? Apakah menyerang gitu atau diam aja? Diam aja ya? Diam. Mohon maaf Mbak Alfi, apa seperti ini macannya? Itu ya. Persis seperti ini ya? Terus ketika itu apa yang Anda lakukan Mbak Alfi? Apa yo melu melihat itu? Enggak, saya kan karena konsentrasi ingin segera nyampe kampus, jadi saya enggak. Tapi yang dilakukan indikasi harimau itu apa Mbak Alfi ketika di alas simpenan itu? Ya, enggak ada indikasi apa-apa Mas. Enggak, maksudnya harimau itu ngapain gitu? Ya hanya jalan-jalan biasa gitu, kelihatan capek gitu aja. Kelihatan capek, lesu gitu ya. Untuk kondisi badannya Mbak Alfi kurus atau gemuk biasa gitu? Iya, biasa. Biasa ya. Itu berapa hari setelah letusan Mbak Alfi kira-kira? Tanggal berapa ya itu? Letusannya kalau nggak salah tanggal 14.
Kalau tandanya letusan insya Allah ingat. Mm-mm. Kira-kira 2 minggu 2 minggu setelah meletus ya. Berarti itu kondisi jalan masih sangat licin Mbak Alfi ya, masih belum gimana ya, masih belum ada kerja bakti yang belum. Yang pembersihan jalan. Terus setelah itu jenengan matur kabeh ya? Iya, setelah pulang itu kan karena bukan hanya macan yang saya temui, kebetulan saya juga ada sedikit kendala di jalan gitu. Terus akhirnya pulang saya cerita sama bapak kalau saya ketemu. Itu. Iya. Terus besoknya katanya Abai ke sana ya? Iya. Siap. Kayaknya sementara itu dulu Mbak Alfi, nanti biar diklarifikasi oleh Abai. Iya. Terima kasih untuk waktunya dan assalamualaikum. Sama-sama Mas Raka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak? Aku sehat. Sehat, sangat-sangat sehat. Iya, ini tadi menanggapi cerita dari Mbak Alfi Mbak. Iya. Terkait dengan ketemu harimau di alas simpenan. Itu gimana Mbak? Setelah ketemu kan Mbak Alfi maturkan jenengan dan akhirnya jenengan menembusi ke alas simpenan ya. Iya. Terus jenengan ketemu apa Mbak di sana Pak? Kalau saya itu dengan cerita anak saya itu ya cerita tentang ketemu macan sendirian habis pulang dari santunan ke wilayah erupsi Kelkon. Iya. Begitu dia ketakutan dan lain sebagainya. Habis itu saya ke sana. Diawali saya ke sana itu dalam rangka diundang tokoh masyarakat sana untuk mendatangi acara zikir dan sholawat. Yeah. Namun demikian, begitu saya datang itu malamnya itu saya ada ingin masuk ke hutan simpenan itu sesudah acara selesai. Tapi oleh seorang polisi dan teman-teman Banser waktu itu tidak boleh. Akhirnya aku pulang. Pulang saya bertiga sama yang namanya Pak Kusairi sama Mbah Rin. Begitu saya pulang, pagi harinya saya selalu ingin ke sana lagi. Ada kretek ingin ke sana iya, terus sangat. Begitu saya ke sana itu saya minta diantarkan anak saya yang paling bungsu. Begitu saya ke sana, saya itu tidak ketemu macan. Yang ketemu itu adalah hanya kupu-kupu sama burung hantu itu ya. Burung hantu Pak? Burung hantu yang di atas itu. Tapi bukan hantu yang gede itu, hantu yang kecil-kecil itu. Akhirnya ketemu juga dengan monyet. Segerombol monyet itu, di antara monyet yang ada itu salah satu monyet itu kurus. Bulunya berdiri, matanya sakit sambil begini-begini. Aku ternyuh. Dengan itu saya teringat waktu aku khutbah Jum'ah menguraikan tentang hadis suci yang berbunyi irhamu yarhamuhumur rahman. Artinya apa Pak itu Pak? Oh, artinya itu bodon dua welas, mungkin begitu ya. Maka kamu apabila melaksanakan belas kasihan, Allah akan memberikan balasan belas kasihan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wujudkan belas kasihan dengan kepada penghuni bumi. Lepas itu apa saja ya. Dan maka kamu akan mendapatkan belas kasihan dari penghuni langit. Spontanitas waktu itu saya punya keinginan besar untuk mendirikan satu yayasan yang aku kasih nama Yayasan Peduli Flora dan Fauna. Dengan adanya flora, di situ saya kelihatan itu adalah pohon aren. Saya teringat dengan sejarahnya Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Ya, itu akhirnya saya mengadakan persemaian aren. Lalu sampai sekarang lagi-lagi begitu saya sudah bergelut di situ, akhirnya sudah saya punya yayasan peduli flora fauna, saya pun membuka sana
kerjasama dengan BKSDA waktu itu Pak Hadi sama Pak Maman sebagai wong perhutani. Akhirnya saya buat wisata. Ya itu akhirnya begitu saya bikin wisata, akhirnya ya berkembang baik. Saya bangga. Itu sebelum ditutup jalannya, Pak? Ya itu akhirnya wisata itu sudah dipalang, belum ditutup akhirnya berjalan dengan adanya waktu, karena secara hukum cagar alam itu tidak boleh dimasuki kendaraan, juga tidak boleh sembarangan orang itu masuk. Akhirnya didoser oleh Pak Hadi, itu orang BKSDA. Yang didoser aspalnya itu di antara hampir selesai, di antara kurang 50 meter 60 meter, pendosernya itu ketakutan. Kenapa, Pak? Gara-gara di samping kanannya itu kan ada pohon logondang yang gede. Di situ ada ularnya. Melihat yang namanya pendoser itu, akhirnya pendosernya itu ketakutan berat, sehingga tidak mau meneruskan. Begitu tidak diteruskan karena waktu sudah sore, yang namanya Pak Hadi itu akhirnya pulang dengan drivernya. Begitu pulang ke desa Maron, ya itu begitu sudah masuk desa, akhirnya dia itu di gerbang pertama mau masuk rumahnya itu kan dibuka oleh drivernya. Begitu driver itu membuka itu, akhirnya membuka pintu. Si driver itu ketakutan. Yang ketakutan drivernya apa, Pak Hadi? Dua-duanya. Karena drivernya kan begini, takut itu. Karena ada ular 3 itu begini, gede-gede. Bertiga ularnya? Ularnya itu 3 di rumah. Ngikutin sampai rumah, Pak? Di rumah sana. Iya, maksudnya ngikutin sampai rumah gitu? Ya, berarti. Itu mungkin secara gaibnya, Pak? Iya, mungkin begitu ya. Nah, kalau kita sebenarnya gimana itu kan tidak tahu ya, itu yang diceritakan semacam itu. Ya, akhirnya dia itu malam hari itu mencari aku. Tapi betapa terkejutnya waktu mencari dari semalam suntuk, itu matanya itu selalu melihat hewan-hewan yang ada di situ ngamuk. Ngamuk. Jadi hewan-hewan yang ada di situ ngamuk selalu dilihat oleh Pak Hadi itu. Sehingga akhirnya semalam suntuk dia itu tidak bisa tidur karena matanya itu tidak bisa untuk tidur. Selalu melihat. Lagi-lagi telinganya selalu mendengarkan apa jeritan si hewan tersebut. Begitu jam 9 pagi mencari saya, ketemu itu di jalan karena mobilnya rusak. Begitu dibenahi mobilnya, akhirnya akan dikembalikan lagi, baut-bautnya sudah hilang. Ya itu ceritanya kayak gitu memang ya. Akhirnya saya pinjam mobilnya Budi, keponakan. Akhirnya saya antar ke tapi saya tidak jujuk ke hutan tersebut. Saya itu jujuk ke makam keramat, namanya adalah makam Mbah Conolo. Begitu saya ritual di situ, akhirnya pengakuan si Pak Hadi itu, si orang BKSDA, kan dulunya ininya melempuh. Setelah doser itu tadi, Pak? Iya, habis itu dari sejak doser, sejak dia itu akhirnya kan entah dia ketakutan, kebingungan dan bagaimana, akhirnya sininya melempuh. Nah, begitu melempuh itu, selesai saya melaksanakan ritual itu, akhirnya kan saya panggil ke makam itu, saya ajak kembali ke hutan lagi. Saya dengan Sutekno yang sekarang dia di Kalimantan, Sutekno itu. Akhirnya juga sampai di hutan, dia itu belok kiri lewat hutan, pakai mobil. Saya jalan tempat aspal yang didoser itu, berdua dengan Sutekno itu. Dia di muka yang kita itu, ya, tempat makan monyet itu loh,
saya ditunggu di situ dengan beserta orang-orang perhutani. Yeah. Akhirnya dia ketakutan, jangan-jangan bayi dimakan monyet. Tapi alhamdulillah waktu itu tidak terjadi. Habis itu dia punya keinginan, maunya aku itu dijadikan sebagai Mbah Marijanya hutan simpenan gitu toh. Iya, bukan juru kunci. Dan dia itu menginginkan saya itu dibikinkan istilahnya apa tuh? Gubuk di situ. Bukan itu loh. Ya prasasti gitu loh. Tapi alhamdulillah saya kan tidak mau. Ya akhirnya ya sampai di situ itu. Tapi berkembang dengan adanya itu terus karena kita sudah diketahui oleh banyak orang, kita juga mengadakan langkah lagi untuk menghidupkan flora dan fauna di Sumber Gundi. Sampai 4 tahun kita isi ikan, saya tanami aren dan lain sebagainya. Begitu makin diketahui, akhirnya ketemu juga lah dengan yang namanya hutan kelut yang kemarin. Ya, nah, katakan saja itu anak saya cerita tentang masalah namanya macan kuning itu. Memang di kelut memang ya ada. Cuma ya itu macan itu kok tunggal. Hanya satu. Hanya satu. Nah itu sebenarnya gimana? Tapi kalau mata telanjang kita melihat itu macan, ya macan begitu saja. Beneran macan. Ya. Terus jenengan juga pernah lihat, Bang? Kalau sayanya ini loh yang tidak pernah lihat, tapi teman-teman saya banyak yang lihat. Terus Bang, ketika jenengan di dalam hutan simpenan tadi bersama Pak Sutekno tadi, itu ngapain, Bang? Saya jalan kaki. Enggak, maksudnya ngapain di dalamnya gitu loh? Ya hanya melihat-lihat. Apakah ritual juga di dalam situ? Ya, kita terkenan dengan suasana semacam itu lebih daripada kita terhipnotis dengan suasana. Juga ada saat-saat kita baca-baca ayat dan lain sebagainya. Ya hanya semacam itu. Terus Bang, kemarin kan jenengan sempat cerita ya kalau alas simpenan itu ada hubungannya dengan apa? Dengan kelut. Itu gimana Bang maksudnya Bang? Oh begini, di simpenan itu hubungan dengan kelut. Kalau menurut sejarah dari salah satu orang di Kelut ya, itu Kelut itu ada di kiri jalan kita mau masuk ke apa itu yang namanya bukan ke Gawa, itu katanya di situ adalah kerajaannya jin. Ya dulu itu Kediri. Kediri itu kan kerajaan tua. Kerajaan tua itu waktu itu kan antara kerajaan manusia dan kerajaan jin itu kan tidak terlalu berbedanya dengan Jogja dan Nyi Roro, gitu. Akhirnya yaitu transaksinya kerajaan jin, karena yang terbawa arus jin itu bukan hanya manusia saja, termasuk semua hewan juga. Akhirnya transaksinya sehingga memberikan nama apabila kelut itu akan bergula, itu hewan dan penghuninya itu ditempatkan di hutan simpenan. Jadi hutan simpenan itu adalah hasil daripada transaksi kerajaan Kediri dan kerajaan jin Kelut. Itu berarti hewannya itu enggak secara dohir langsung jalan dari Kelut ke simpenan, enggak Bah ya? Ada apa pintu gerbang gaibnya gitu ya? Iya, otomatis gitu. Tapi kadang-kadang kan di simpenan itu juga enggak ada keteknya saja, kadang-kadang kan juga enggak ada. Kadang hilang, enggak ada sama sekali hewannya ya. Ya itu entah bagaimana, ya yang paling tahu kan Sang Maha mengatur sama. Kalau saya kan tidak bisa. Siap. Oke ya. Oke. Sementara gitu dulu Mbak, semoga informasi dari jenengan dan Mbak Elvi tadi menjadi referensi keilmuan bagi teman-teman dan semoga bermanfaat bagi semuanya Mbak. Amin. Terus Mbak, pesenin jenengan kagem para rencang Mbak untuk teman-teman. Ya. Untuk alam Indonesia ini Mbak. Ya alam Indonesia sudah terlalu rusak. Mosok kita harus membanggakan orang luar Indonesia
Ya bagaimana kita terpanggil? Orang Indonesia kan terbanyak itu agamanya Islam. Di dalam agama Islam itu dijelaskan, ya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia di bumi ini sebagai pengganti, penerus. Baik dan tidaknya alam dunia itu tergantung manusianya. Ya dengan demikian ya mari kita bersama-sama menanam dan menanam, bukan menanam melulu, juga merawat. Menanam dan merawat. Siap, Bah. Terima kasih, Bah, untuk waktunya. Ya, kembali kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kita berada di kawasan simpenan, guys. Kita menyaksikan pterodactyl. Ini seperti kita berada di Taman Jurassic. Nah, ini seperti di Taman Jurassic. Sesuatu yang sangat membanggakan, Pak. Kabupaten Kediri Nggak ada ini. Satu-satunya ini. Kelas dunia ini. Bersama BRI kita kuat. Oh, langitnya pas apik. Ya Allah. Kita menjumpai pterodactyl, guys. Wah, gila gawedi dewe. Sing gede suaranya ngantuk. Oh, buk. Ini kita di kawasan wisata, guys. Parkirnya berapa, Pak? Cagar alam. Cagar alam. Terharga aja. Tapi jangan diupload di medsos ya, Pak. Maksudnya nanti para pemburu komunitas. Oh, enggak. Kalau pemburu enggak boleh ke sini. Itu masih banyak di mana? Mereka pada berburu cari alam. Cari alamat mana ini? Daerah mana masih banyak? Pemburu wisata. Pemburu wisata yang boleh. Oh, pemburu, Pak. Ayo diterusnya ya. So Bah. Mereka malam ke sini. Mbah niki kesempatan langka niki, Mbah. Kedap, Mbah. Kayak koyo ngono. Iya, kae. Mana? Poh. Om foto, Om. Ngeten iki enten sing rupane putih sitok nah wis. Misterius. Albino. Sing lawa putih di sini ada. Yo, masyaallah. Ketek putih itu di sini ada. Tapi enggak. Enggak nampak. Ada tapi tak terlihat. Anak itu indigo. Diane blimbing. Poh. Dia blimbing. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya Om Batur. Iki lho Om, mbok video nggak tele api iki. Oh iya. Ndak ya Allah sih. Seakan-akan kita disuguhkan, disambut. Poh. Iki piro ae iki? Sekali pterodactyl. Bah. Kalau menurut legenda ini apa, Bah? Ceritakan yang kemarin, Bah. Gini. Jadi kalau menurut Abah Saiful, di sini itu adalah sebenarnya adalah transaksi antara Istana Kediri dan juga Istana Kelut, guys. Jadi ketika Gunung Kelut itu mau meletus, hewannya diungsikan ke sini semua. Diungsikan Om. Jadi ada black hole-nya. Jadi enggak, hewannya itu Namakan alas simpenan. iya, jalannya ke sini itu secara misterius. Jadi seperti black hole gitu. Seperti pintu kemana saja gitu loh. Pintu Doraemon. Kayak pintu ajaib ya.